Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Saya ucapkan selamat bertemu kembali pada mata kuliah Farmasi Fisik 2 bersama saya Sutriyo. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang stabilitas suspensi. Suspensi farmasetik sebagai salah satu contoh dari sistem dispersi di mana partikel terdispersi tadi dapat mengalami pengendapan sehingga menyebabkan sediaan suspensi ini menjadi tidak stabil. Nah, untuk itu kita harus bisa menjaga bagaimana suspensi tadi dapat stabil. Kita akan bahas mengenai stabilitas suspensi. Sebelumnya sudah kita bahas bahwa salah satu karakteristik yang baik dari sediaan suspensi adalah bahwa partikel yang terdispersi tidak cepat mengendap. Karena tadi kalau cepat mengendap akan berakibat pada keseragaman dosis dari zat aktif tadi. Nah, bagaimana suatu partikel terdispersi dapat mengendap? Karena partikel terdispersi tadi akan mengalami agregasi, bergabung antara satu partikel dengan partikel yang lain, sehingga kalau sudah mengalami agregasi maka partikelnya akan menjadi lebih besar, sehingga ada kemungkinan akan mengendap. Dan juga bahwa tadi di dalam sediaan suspensi itu partikel terdispersi harus tetap seragam, terdistribusi di seluruh sistem dispersi. Ini akan menyebabkan sediaan atau zat aktifnya menjadi homogen di dalam sediaan suspensi. Nah, dilihat dari stabilitas atau kecepatan pengendapan, partikel yang terdispersi di dalam suatu suspensi, maka suspensi dibagi menjadi dua, yaitu suspensi deflokulasi dan suspensi flokulasi. Pada sistem suspensi dengan deflokulasi, ini biasanya didapatkan jika nilai potensial zeta-nya atau zeta potensial lebih tinggi atau besar ya, sehingga akan mengakibatkan gaya tolak-menolak atau repulsive force-nya lebih besar dibandingkan dengan gaya attractive force atau attractive force, gaya tarik-menariknya. Nah, dengan gaya tolak-menolak yang lebih besar ini, maka jarak antar partikel menjadi semakin lebar, menjadi semakin jauh, sehingga partikel tadi tidak saling beragregasi. Penambahan dengan jumlah sedikit dari elektrolit akan menurunkan zeta potensial. Sehingga jika zeta potensialnya akan mengalami penurunan, maka akan terjadi perubahan keseimbangan antara attractive force atau gaya tarik-menarik dengan gaya tolak-menolak. Jika gaya tarik-menariknya lebih besar dibandingkan gaya tolak-menolak, maka akan terjadi agregasi atau flokulasi. Nah, ini pada tipe yang kedua ini adalah suspensi flokulasi. Nah, sebaiknya pada waktu kita membuat suspensi, kita menghindari terbentuknya suspensi yang deflokulasi. Karena suspensi deflokulasi tadi, partikel-partikelnya akan saling individual, tidak beragregasi ataupun tidak berflokulasi, sehingga dia akan stabil di dalam sistem dan akan mengendap secara perlahan, dan endapan yang terbentuk akan bersifat irreversible atau membentuk suatu cake. Sehingga suspensi flokulasi yang terkendali sebaiknya yang kita buat di dalam pembuatan sediaan suspensi farmasetik. Ini ada beberapa perbandingan antara suspensi flokulasi dengan suspensi yang non-flokulasi atau suspensi deflokulasi. Pada suspensi flokulasi, partikel membentuk agregat yang longgar dan membentuk semacam network. Ya. Sedangkan pada suspensi yang non-flokulasi atau deflokulasi, partikel berada dalam bentuk individual, terpisah satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, pada suspensi flokulasi, kecepatan pengendapannya lebih tinggi dibandingkan dengan suspensi deflokulasi. Pada suspensi deflokulasi, kecepatan pengendapannya lebih lambat. Kemudian pada suspensi flokulasi, endapannya akan terbentuk tadi lebih cepat, tapi dengan susunan yang lebih longgar. Sedangkan pada suspensi yang deflokulasi, endapan yang terbentuk itu sangat dekat atau sangat kompak, dan ini terbentuknya dalam waktu yang lebih lama. Kemudian endapan yang terbentuk pada suspensi flokulasi mudah didispersikan kembali.
Sedangkan pada suspensi yang deflokulasi, endapan yang sudah terbentuk sulit untuk didispersikan kembali. Nah, kemudian pada suspensi yang flokulasi ini secara penampilan akan kurang menarik dibandingkan yang deflokulasi, karena tadi adanya pengendapan yang cepat itu tadi akan memperlihatkan bahwa suspensinya atau sediaannya terbagi menjadi dua bagian, bagian endapan dan bagian yang jernih. Ini beberapa karakteristik untuk suspensi flokulasi dan suspensi deflokulasi atau suspensi non flokulasi. Nah, bagaimana tadi endapan terbentuk? Ya. Jadi pada suspensi, partikel yang satu dengan partikel yang lain itu akan saling mendekat. Ya. Nah, saling mendekatnya ini, kecepatan mendekatnya ini nanti akan tergantung pada keseimbangan antara repulsive force dan juga attractive force seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, pada suspensi flokulasi, partikel yang terdispersi akan saling mendekat dan membentuk suatu flock atau suatu agregat dengan susunan yang lebih longgar. Ya. Sedangkan pada suspensi yang deflokulasi, partikelnya tadi akan terindividualisasi atau terpisah satu sama lain. Nah, dengan adanya gaya gravitasi, partikel-partikel tadi akan mengalami pengendapan. Ya. Tentunya untuk partikel yang membentuk flock pada suspensi flokulasi akan lebih cepat mengendap dibandingkan dengan partikel yang terindividualisasi pada suspensi deflokulasi. Ya. Nah, bagaimana untuk mengetahui stabilitas dari suatu sediaan suspensi? Nah, pada sediaan suspensi farmasetik kita bisa mengenali stabilitas fisiknya dari dua parameter. Yang pertama adalah volume sedimentasi dan yang kedua adalah derajat flokulasi. Nah, pada volume sedimentasi, partikel yang tersuspensi tadi akan mengalami sedimentasi dengan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ukuran partikel, densitas atau bobot jenis dari partikel, bobot jenis dari pembawa atau medium pendispersi, dan juga dari viskositas medium pendispersinya. Menurut hukum Stokes, kecepatan pengendapan atau sedimentasi ini dirumuskan atau digambarkan sebagai V sama dengan D kuadrat, di mana D ini adalah diameter partikel, dikalikan dengan bobot jenis partikel terdispersi, dikurangi dengan bobot jenis medium pendispersi, dikalikan dengan gravitasi dan dibagi dengan viskositas dari medium pendispersi. Dari persamaan Stokes ini kita bisa melihat bahwa kecepatan pengendapan suatu suspensi sangat dipengaruhi oleh diameter ukuran partikel dari partikel yang tersuspensi. Sehingga kita sebagai formulator dapat memodifikasi kecepatan pengendapan ini dengan memodifikasi ukuran partikel. Ya. Semakin kecil ukuran partikel, tentunya kecepatan pengendapannya ini akan makin lambat. Ya. Dan kita juga bisa memperlambat pengendapan dengan memodifikasi viskositas dari medium pendispersi. Di mana semakin tinggi viskositasnya, tentunya kecepatan pengendapannya akan semakin lambat. Namun untuk viskositas ini ada batasan yang harus kita perhatikan, yaitu adalah kemudahan suspensi tadi untuk digunakan atau untuk dituang. Nah, jadi volume sedimentasi ini dirumuskan atau dinyatakan sebagai F, di mana F ini sama dengan volume dari sedimen atau endapan dibandingkan dengan volume total dari suspensi. Atau dengan kata lain bahwa volume sedimentasi adalah perbandingan antara volume sedimen VU dengan total volume dari suspensi. Nilai volume sedimentasi ini biasanya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Ya. Sedangkan derajat flokulasi ini merupakan perbandingan antara volume sedimentasi pada suspensi flokulasi atau F
dengan volume sedimentasi pada suspensi yang terflokulasi atau deflokulasi. Jadi derajat flokulasi ini dirumuskan sebagai F dibagi dengan F tak terhingga atau volume sedimentasi dari suspensi flokulasi dibagi dengan volume sedimentasi suspensi deflokulasi. Ya, jadi kalau kita lihat di sini volume sedimentasi, kita lihat perbandingan antara volume sedimen dengan volume suspensi awal. Ya. Jadi nilainya tadi adalah antara 0 sampai dengan 1. Nah, kemudian untuk menjaga stabilitas tadi, kita bisa lihat di sini di dalam grafik ini bahwa untuk mendapatkan suspensi yang flokulasi, kita harus mengendalikan atau memodifikasi nilai zeta potensial sehingga zeta potensial berada pada zona non cracking. Ya. Kalau zeta potensialnya sangat besar, maka dia akan berada pada zona cracking yang akan menyebabkan suspensi menjadi deflokulasi. Terima kasih atas perhatian selama mengikuti perkuliahan sesi ini. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Salam sejahtera untuk kita semua.